Supreme Martial God Technique. Bab 2561 Gila Lin Yi. Jangan khawatir Lin Yi, tunggu sebentar lagi, ini belum pasti, percayalah pada Wu Yun. Melihat keadaan cemas Lin Yi, Ming Yi menepuk pundaknya dan menghiburnya. Jiulong juga mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Wu Yun akan baik-baik saja. Dia masih memiliki 100 napas. Jangan khawatir, kami akan membuat rencana ketika waktunya habis. Saya berkata, jika Wu Yun jika kita tidak keluar, kita tidak akan pernah keluar, atau kita akan langsung masuk. Carilah, atau cari cara lain untuk meredakan lautan api ini sebelum mencarinya. Sejak kita masuk bersama, setidaknya di sini, kita harus hidup dan mati bersama. Ya, Lin Yi mengangguk. Namun ekspresi khawatir di wajahnya tidak memudar sama sekali. Waktu berlalu cepat, tapi bagi Lin Yi dan yang lainnya, itu hanyalah sebuah siksaan. Penuh dengan ekspektasi dan siksaan yang tak ada habisnya. Setiap tarikan napas menyakitkan bagi mereka. 100 napas akhirnya berlalu, tapi Wu Yun masih belum muncul. Tidak ada pergerakan di lautan api. Tidak ada yang berbicara. Saat ini, bahkan Huo Tiantian, yang selalu banyak bicara, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berempat menatap lautan api. Meski waktu telah berlalu, mereka tetap menantikannya. Menantikan kemunculan Wu Yun yang tiba-tiba. Saat ini, bagi mereka, mungkin lolos atau tidaknya misi sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah melihat Wu Yun keluar hidup-hidup. Begitu saja, mereka menunggu 100 napas lagi. Masih begitu, Wu Yun masih belum muncul. Aku akan masuk dan mencarimu. Kalian tunggu di sini, kata Lin Yi dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia langsung melangkah menuju lautan api. Tapi semua orang bisa melihat bahwa Lin Yi hanya berpura-pura tenang. Sebenarnya aku takut aku sedang memendam amarah dan kesedihan yang sangat besar di dadaku dan akan segera meledak. Tidak, ayo kita bahas dulu. Jiulong meraih Lin Yi. Lin Yi menoleh tiba-tiba, dan pada titik tertentu, matanya menjadi merah padam. Lin Yi terlihat seperti ini, bahkan Ming Yi pun terkejut. Lalu, Lin Yi melepaskan tangan Jiulong dan tiba-tiba meraung. Diskusikan apa? Aku tahu, kalian semua mengira Wu Yun sudah mati, kalian semua takut mati di dalam, kalian tidak berani, aku berani, kataku, aku akan pergi sendiri, aku tidak membutuhkanmu. Menjauhlah. Setelah 9 naga, Lin Yi bergegas menuju lautan api lagi. Lin Yi. Jiulong meraung, bergegas ke depan Lin Yi, dan menghentikannya lagi. Lin Yi masih meraung dan meronta. Tapi Jiulong lebih kuat darinya, dan mungkin tidak mudah untuk melepaskan diri dari Jiulong. Ming Yi, hentikan dia. Dia tidak akan membiarkanku pergi ke Wu Yun. Dia terus mengatakan kita akan hidup dan mati bersama. Apakah itu saja? Sekarang hidup atau mati Wu Yun tidak pasti, kamu bahkan tidak berani mencarinya. Melihat dia tidak bisa membebaskan diri, Lin Yi mulai mencari bantuan dari Jiulong. Lin Yi, jangan khawatir, saudara Jiulong benar. Apapun yang terjadi pada Wu Yun, kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Mendengar kata-kata tersebut, Lin Yi menjadi semakin gila. Dia meraung lagi, menghina Ming Yi, menghina Jiulong, rakus hidup dan takut mati, dan seterusnya. Bukan karena dia gila, hanya saja kemungkinan kematian Wu Yun terlintas di kepalanya. Jiulong dan Ming Yi juga mengetahui hal ini dan tidak marah pada Lin Yi. Sambil dengan sabar membujuk Lin Yi, dia memegang erat Lin Yi dan tidak mau melepaskannya. Hanya Huo Tiantian yang berdiri di samping dan tidak berani berbicara. Tentu saja bukan karena takut tidak bisa mengalahkan Lin Yi, nyatanya kekuatan Huo Tiantian lebih tinggi dari Lin Yi. Dia tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ia hanya sedikit takut saat menghadapi rekan satu timnya, ia tahu ia tidak dapat berbicara dan takut akan mengatakan sesuatu yang salah lagi. Namun, tidak peduli bagaimana Ming Yi dan Jiulong mencoba membujuk mereka, Lin Yi menolak untuk mendengarkan. Keras kepala. Masuk saja dan cari. Cukup. Jiulong sepertinya sudah kehilangan kesabarannya. Dia mendorong Lin Yi ke bawah dan kemudian meraung dengan marah, mengapa kamu gila? Sesuatu terjadi pada Wu Yun.
Hidup atau mati tidak pasti. Bukankah kita khawatir? Bukankah Mingyi juga khawatir? Jika itu masalahnya, lalu mengapa Mingyi bisa tetap waras? Tetapi kamu tidak bisa. Apakah ini yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator luar? Ya, benar, saya seorang kultivator luar. Saya dapat menemukan tuan saya. Saya akan melakukannya pada saat yang sama. Tuanku, saya akan memberitahunya untuk datang dan membantu. Setelah dimarahi oleh Jiulong, Lin Yi tidak marah dan berkata pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki seorang master. Saat dia berbicara, dia menyentuh jimat komunikasi dari cincin penyimpanan. Melihat Lin Yi tidak terus bersikap bodoh dan ingin memberitahu tuannya, Jiulong dan yang lainnya tidak menghentikannya. Meski mereka tahu jika ini masalahnya, misi mereka kali ini pasti akan gagal. Bantuan eksternal tidak diperbolehkan dalam misi tanah kuno Netherfrost ini. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, apakah misinya gagal atau tidak, itu tidak lagi menjadi masalah bagi mereka. Yang penting adalah hidup dan mati Wu Yun. Namun, saat Lin Yi hendak menghancurkan jimat komunikasi, Ming Yi tiba-tiba menghentikan Lin Yi. Tunggu, jangan khawatir. Lin Yi tidak terlalu peduli sama sekali, dan mendorong Ming Yi menjauh. Kamu tidak mengkhawatirkan Wu Yun, kamu peduli dengan misimu, aku peduli dengan Wu Yun. Lihat, ayolah, Lin Yi masih belum pulih dari kesedihan dan amarahnya tadi. Dan Ming Yi mengabaikan apa yang dia katakan, menghentikannya lagi, dan memberi isyarat pada saat yang sama. Lihat ke sana. Lin Yi tidak berkata apa-apa, mengerutkan kening dan menatap Ming Yi, memisahkan diri beberapa kali, dan ingin mengirim pesan lagi, tetapi gagal membebaskan diri. Dia tidak punya pilihan selain menoleh dan mengikuti pandangan Ming Yi. Itulah arah lautan api. Saat berikutnya, ekspresi Lin Yi tiba-tiba berubah, dan dia benar-benar melepaskan ide untuk memanggil tuannya. Dia berdiri dari tanah, matanya penuh kejutan dan harapan. Bab 2562 Kesengsaraan ketiga. Saya melihat awan petir berkumpul dengan cepat di atas lautan api. Gelombang tekanan yang menggelegar menyelimuti langit di atas lautan api. Pada saat ini, lautan api sepertinya telah padam. Meski belum padam, namun momentumnya dipastikan tidak sekuat dulu. Bahkan rasa sakit yang membakar yang dirasakan Jiulong dan yang lainnya sebelumnya, berdiri jauh, kini menghilang di bawah tekanan guntur ini. Awan guntur itu, siapa yang sedang melewati kesengsaraan di lautan api itu? Huo Tiantian berseru kaget, lagi pula, kesengsaraan guntur semacam ini tampaknya berbeda dari kesengsaraan guntur yang pernah kita alami sebelumnya. Mengapa? Apa terjadi? Itu Wu Yun, itu pasti Wu Yun. Jawabannya adalah Lin Yi. Kata-katanya menggairahkan namun penuh kepastian. Tapi baik Jiulong maupun Huo Tiantian tidak mempercayainya. Bukannya dia tidak bisa mempercayai Lin Yi, tapi dia tidak bisa mempercayai Lin Yi dalam keadaan ini. Keadaan Lin Yi sebelumnya diperhatikan oleh beberapa orang, tapi sekarang dia mungkin tidak bisa berpikir normal sama sekali. Namun, Ming Yi juga mengangguk. Itu Wu Yun, itu memang Wu Yun. Lin Yi dan saya pernah melihat jenis awan guntur khusus ini di tempat lain sebelumnya. Hanya saja kali ini awan guntur lebih kuat dari yang itu, tetapi memberikan perasaan kepada orang-orang. Sama. Ini adalah bencana guntur unik Wu Yun, yang hanya mempengaruhi tubuh fisiknya. Kata-kata Ming Yi juga cukup seru dan menggembirakan. Karena kemunculan bencana petir semacam ini membuktikan bahwa Wu Yun belum mati, ia masih hidup, bahkan mendapat banyak peluang di dalamnya. Bencana petir yang hanya terjadi pada tubuh fisik, sial. Bisakah tubuh fisik sang idola menahannya di mulutnya seperti ini? Kata Huo Tiantian tidak percaya. Yah, memang cantik, tapi aku tidak tahu tubuh seperti apa itu. Bagaimanapun, itu cukup kuat. Sebelumnya, Ming Yi mengangguk dan menjawab. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa tubuh Wu Yun sebelumnya bahkan bisa menelan dan menyerap benda-benda dari alam suci, dan itu semua bahkan jika itu direduksi menjadi arang oleh petir, ia masih dapat terlahir kembali dan diubah. Namun di tengah kata-katanya, dia sepertinya merasa tidak perlu mengatakan apapun, jadi dia berhenti berbicara. Huo Tiantian ingin bertanya lagi,
tetapi dia hanya mendengar suara gemuruh yang keras, yang langsung menarik semua perhatian mereka. Itu adalah suara guntur yang jatuh. Pada saat ini, Wu Yun sebenarnya masih berada di dalam cairan perut binatang api yang melahapnya. Namun kemunculan guntur yang tiba-tiba membuat puluhan monster api raksasa mulai panik. Tapi jelas mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin mengetahui bagaimana guntur itu muncul. Faktanya, bahkan Wu Yun sendiri tidak tahu banyak tentang hal itu. Selama ini, dia direndam dalam cairan lambung. Tubuh fisik terus-menerus terkorosi dan terlahir kembali. Karena pikirannya telah memikirkan bagaimana cara bergegas keluar dari sini dan menerobos lautan api. Dia tidak terlalu memperhatikan berapa kali tubuhnya mengalami korosi dan kelahiran kembali. Tapi pasti puluhan kali. Karena tubuhnya cepat terkorosi. Baru setelah Lei tiba-tiba muncul hari itu dan dirasakan oleh Wu Yun tiba-tiba bereaksi dari pemikiran itu. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa guntur akan datang. Alam keabadian milik tubuh sucinya yang abadi, bencana ketiga dari 6 bencana, telah tiba. Jika Anda harus memberikan alasannya, maka hanya dapat dikatakan bahwa korosi terus-menerus dan kelahiran kembali tubuh fisiklah yang merangsang transformasi tubuh suci yang abadi, yang memicu bencana ketiga. Kami datang. Mata Wu Yun tiba-tiba tenggelam dan dia mendongak. Tentu saja, ini hanya induksi, sebenarnya dia berada di dalam perut binatang raksasa itu dan pandangannya terhalang, sehingga mustahil untuk melihatnya. Ledakan. Terdengar suara keras. Itu adalah guntur pertama yang datang. Bencana ketiga di alam abadi. Menurut algoritmanya, total ada 9 guntur. Ini hanyalah langkah pertama. Dan Wu Yun juga bersiap untuk tanggapan yang komprehensif. Namun, yang aneh adalah Wu Yun tidak terlalu terpengaruh oleh guntur ini. Bahkan bisa dikatakan tidak ada dampaknya sama sekali. Saya baru saja merasakan gelombang kekuatan yang menggelegar menyapu saya, dan tubuh saya dibaptis. Namun serangan guntur tidak menghampirinya. Apa yang terjadi? Wu Yun bertanya dengan heran. Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa kesusahan guntur yang dia rasakan dan dengar adalah palsu. Namun, tubuh fisik yang dibaptis adalah hal yang nyata. Tidak mungkin, sial, mungkinkah itu? Tiba-tiba, Wu Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Lalu ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba ingin memahami mengapa dia baru saja dibaptis oleh guntur, tetapi dia tidak merasakan tekanan apapun dari guntur. Itu karena binatang raksasa di luar membantunya memblokir guntur. Jika tidak ada yang lain, binatang raksasa itu mungkin sudah mati. Meskipun tidak terlalu akurat, Wu Yun benar-benar dapat merasakan bahwa nafas kehidupan dari binatang api yang dia tinggali dengan cepat menghilang. Benar saja, binatang api raksasa itu telah memblokir petir untuknya, dan langsung terbunuh oleh petir tersebut. Meskipun itu membantuku memblokir guntur pertama, tapi sekarang sudah mati. Aku khawatir aku harus melakukan guntur berikutnya sendirian. Ada 8 guntur lagi, jadi jangan gegabah. Wu Yun baru saja selesai berbicara. Dan segera merasakan guntur lain datang. Tapi saat Wu Yun sedang berkonsentrasi bersiap menghadapi guntur ini, pemandangan ajaib kembali terjadi. Itu benar, dia sebenarnya. Bab 2563 Lautan Api Menghilang. Tubuh fisik Wu Yun dibaptis sekali lagi. Namun tekanan yang menggelegar masih belum menghampirinya. Ledakan. Sesaat kemudian, guntur kembali terjadi. Tubuh dibaptis lagi. Namun dia masih belum menerima sedikit pun serangan kursif thunder. Boom, boom, boom. Tak lama kemudian, 8 dari 9 petir telah jatuh. Hanya yang terakhir yang tersisa. Tapi Wu Yun masih belum tersapu oleh kekuatan petir apapun. Hanya tubuh fisik yang terus-menerus dibaptis. Kesengsaraan ketiga hampir berakhir, dan saya belum diserang oleh petir, ini bagus. Dan Wu Yun juga secara bertahap menemukan satu hal. Alasan kenapa dia tidak diserang petir. Bukan karena guntur tidak mempunyai kekuatan. Sebaliknya, semua guntur langit dihalangi oleh binatang api raksasa di luar. Meski terdengar aneh, sama sekali tidak ada penjelasan lain yang lebih baik. Lagi pula, binatang api itu tidak tahu Wu Yun ada di sini. Ketika guntur datang, mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Para sahabat terbunuh oleh petir, namun petir masih menyerang rekan mereka. Oleh karena itu, satu demi satu, mereka terus-menerus memblokir guntur langit untuk teman mereka. Agar tidak sepenuhnya menghancurkan tubuh rekannya menjadi ketiadaan. Tapi dengan cara ini, Wu Yun menjadi santai. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini memiliki kecerdasan. Setidaknya, kesatuan mereka cukup kuat. Untuk melindungi tubuh rekannya yang sudah mati, mereka bertarung satu demi satu. Wu Yun berbisik diam-diam. Sekarang dia sudah memikirkannya. Ini, dia terlalu malas untuk melakukan apapun. Dia duduk bersila dan menunggu guntur terakhir turun. Apalagi saat ini, Wu Yun merasa bisa keluar kapan saja. Tubuh binatang api yang mati ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenjarakannya. Selama dia mau, dia bisa menghancurkan tubuhnya berkeping-keping dan terbang kapan saja. Ledakan. Petir terakhir akhirnya jatuh. Tidak mengherankan jika Wu Yun tidak terpengaruh sama sekali. Aku masih tidak tahu binatang api raksasa mana yang menghalangi guntur yang seharusnya menimpanya. Dan tubuhnya juga menerima baptisan terakhir. Duduk bersila dan bermeditasi, menyempurnakan dan menyerap semua kekuatan guntur langit. Diam-diam muntah selama beberapa minggu. Tubuh suci abadi telah diperkuat sekali lagi. Mencapai alam keabadian, bencana ketiga. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat-lihat. Wu Yun berbisik diam-diam, tapi dia tidak langsung terbang, tapi dengan hati-hati mempertimbangkannya di dalam hatinya. Sebelumnya, jika saya membacanya dengan benar, ada 11 binatang api raksasa itu. Dan kita baru saja mengalami 9 guntur. Menurut perhitungan bahwa satu binatang api raksasa mati untuk setiap guntur, maka masih ada 3 kepalanya adalah hidup. Adapun lautan api, jika tebakanku benar dan lautan api memang tercipta dari nafas yang keluar dari tubuh binatang api raksasa itu, maka masih ada 3 kepala kiri, dan lautan api yang tersisa pasti dia tidak akan sekuat sebelumnya. Kali ini aku keluar, aku masih memilih untuk tidak melawan binatang api itu, langsung pergi, temukan Jiulong dan yang lain, lalu lewati binatang api ini dan hancurkan lautan api ini. Baiklah, lakukan saja. Sambil berpikir, mata Wu Yun tiba-tiba mengembun. Seluruh tubuh mengerahkan kekuatan, teknik Dewa Bela Diri Taisang beredar, dan pedang pembunuh muncul di tangannya. Bayangan pedang itu berkedip-kedip, dan dia menebas dengan satu pedang. Dengan letupan, tubuh binatang api itu dibelah dari dalam oleh Wu Yun. Dia melompat dan langsung terbang. Namun, saat Wu Yunfei pergi dan datang ke dunia luar, apa yang dia lihat di depannya mengejutkannya. Astaga! Apa yang terjadi? Di mana lautan apinya? Tunggu, apakah mereka semua mati? Dia melihat ke bawah kelusinan mayat hangus dan besar berbentuk binatang di tanah, dan diam-diam berseru. Melihat tubuh mereka yang hangus, aku khawatir mereka benar-benar terbunuh oleh guntur. Tetapi hanya ada 9 guntur, bagaimana mereka membunuh 11 binatang api raksasa ini? Pikiran Wu Yun terdengar dalam bisikan. Dan dengan cepat tertarik oleh beberapa suara. Wu Yun, ini Wu Yun, dia belum mati, dia benar-benar belum mati. Orang pertama yang berbicara dan menabrak adalah Lin Yi. Dia yang paling bersemangat dan melangkah ke Wu Yun dari kejauhan. Lalu datanglah Ming Yi, Jiulong dan yang lainnya. Wu Yun, apa kabar? Kamu baik-baik saja, kamu? Lin Yi bergegas ke Wu Yun dan bertanya dengan cemas. Wu Yun sedikit malu ketika bertanya, 2 pria dewasa, berpenampilan seperti ini, tampaknya tidak seperti itu. Untungnya, kedatangan Ming Yi dan yang lainnya tepat waktu menyelesaikan rasa malu Wu Yun saat ini. Setelah beberapa pertanyaan, Wu Yun memberitahu Ming Yi dan yang lainnya tentang pengalamannya. Dan Wu Yun juga mengetahui dari mulut Ming Yi dan yang lainnya apa yang terjadi di luar ketika dia mengatasi kesengsaraan. Faktanya, ketika monster api raksasa ketiga terbunuh oleh guntur, lautan api sudah sangat lemah. Tunggu sampai monster api raksasa ke-6 terbunuh. Lautan api telah hilang sama sekali. Beberapa guntur terakhir, terutama 2 guntur terakhir, membunuh beberapa binatang api yang tersisa secara berurutan. Lautan api lenyap, dan tentu saja, kekuatan yang menahan mereka untuk terbang, serta lautan api, lenyap seluruhnya. Level ini telah diatasi.
Tapi apakah itu Wu Yun atau Ming Yi dan yang lainnya, mereka semua diam-diam merasa takut kali ini. Lagi pula, jika bukan Wu Yun pada saat itu bukanlah tubuh suci abadi. Bahkan jika digantikan oleh 9 naga dengan tingkat kultivasi yang lebih kuat, saya khawatir itu akan berakhir dengan kematian dan tidak ada kelahiran kembali. Tapi ini baru level kedua, dan itu sudah sangat menakutkan. Jadi, ada berapa level lagi selanjutnya? Apalagi yang sulit? Tidak ada yang tahu bahwa saat ini, tidak peduli siapa mereka berlima, mereka mungkin tidak bisa bersantai. Ayo, maju dulu, dan jangan terlalu banyak berpikir. Level kedua sudah dilewati. Selama kita bekerja sama, kita juga bisa melewati level yang tersisa. Setelah merenung sejenak, Wu Yun memimpin dalam berbicara. Tapi saat Wu Yunchang hendak pergi, Jiulong tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, Wu Yun, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum berangkat, dan aku khawatir kamu harus menghadapinya. Jiulong mengerutkan kening dan berkata. Saat dia berbicara, dia memandang Lin Yi dari waktu ke waktu. Lagi pula, mereka tidak mengatakan sekarang bahwa Lin Yi kehilangan kesabaran dan hampir menyebabkan insiden besar. Meskipun Wu Yun juga melihat mata Jiulong, dia tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap mengerutkan kening dan bertanya. Ada apa? Ada apa dengan Lin Yi? Bab 2564 Firasat Buruk. Pada saat ini, suasana hati Lin Yi telah kembali normal. Melihat mata semua orang menatapnya, dia merasa malu ketika mengingat adegan di mana dia kehilangan ketenangannya sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ming Yi memberitahu Wu Yun apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun menjadi sedikit rumit, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Secara alami, saya merasa tergerak di hati saya. Tanpa diduga, Lin Yi akan sangat peduli padanya. Tapi dia tetap tergerak, dia tidak setuju, dan dia tidak ingin Lin Yi memiliki mentalitas seperti itu. Setelah merenung sejenak, dia memandang Lin Yi dan berkata, saudaraku, aku sangat tersentuh karena kamu peduli padaku, dan aku berterima kasih. Aku sangat menghargainya. Tetapi, aku harap kamu tidak melakukan ini lagi di masa depan. Tidak peduli apa, kamu harus selalu tetap alasan. Bayangkan saja, jika Jiulong dan Ming Yi tidak menarikmu saat itu, apakah kamu masih hidup sekarang? Aku. Lin Yi ragu-ragu untuk berbicara, dia tahu bahwa kesalahannya pada saat itu hampir. Hal ini mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Meski mengaku tidak menyesalinya, namun hal itu memang tidak pantas dilakukan. Oke, kita semua bersaudara, Lin Yi akan mengerti, ayo pergi. Melihat situasinya agak canggung, Wu Yun segera mengganti topik pembicaraan, bukan Lin Yi. Melihat ini, yang lain tidak berkata apa-apa lagi. Wu Yun dan Jiulong di depan, Ming Yi dan 3 orang lainnya di belakang, dan sekelompok 5 orang berangkat lagi. Pikiran beberapa orang dengan cepat lepas dari keadaan tadi. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal lain. Saya baru melewati 2 level, dan saya tidak tahu berapa level yang tersisa. Ingatlah untuk tidak ceroboh. Namun, perjalanan selanjutnya tidak seberbahaya yang dibayangkan Wu Yun dan yang lainnya. Mereka segera mencapai tingkat ketiga. Itu adalah pengepungan oleh sekelompok monster. Tapi itu tidak memberikan banyak efek pemblokiran. Kelima orang itu bekerja sama dan dengan cepat menerobos. Level keempat juga tidak terlalu sulit. Belum lagi mudah, tapi yang pasti tidak membutuhkan banyak usaha untuk melewati level tersebut. Dengan cara ini, Wu Yun dan yang lainnya secara bertahap menurunkan kewaspadaan awal mereka, merasa seolah-olah hal yang paling sulit ada di depan, dan semakin mudah mereka menuju ke belakang. Meskipun hal ini terdengar tidak mungkin. Namun kenyataannya, hal seperti ini sedang terjadi. Hampir 5 orang dari tingkat pertama terjebak di dalam selamanya. Jika bukan karena tubuh suci abadi yang mencapai level kedua, mereka berlima tidak akan berhasil melewati level tersebut sama sekali, dan bahkan ada kemungkinan besar kematian. Namun pada level ketiga dan keempat, kesulitannya tampaknya telah menurun drastis. Belum lagi mengancam nyawa, bahkan kemungkinan cedera pun sudah dikesampingkan. Saat ini, kelima orang itu berjalan kembali dengan mudah. Mereka belum berhasil menembus penghalang,
tetapi secara teori, mereka seharusnya sudah dekat. Namun, meski Wu Yun dalam keadaan sangat santai saat ini, tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Secara logika, hal ini mustahil. Bagaimana mungkin yang depan susah dan belakang mudah? Namun jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka hanya ada satu kemungkinan. Wu Yun belum yakin tentang kemungkinan ini dan belum menyebutkannya kepada siapapun. Dan Wu Yun tidak mau mengatakannya pada awalnya. Karena dia takut membuat Jiulong dan yang lainnya khawatir, lagi pula dia sendiri tidak yakin apakah tebakannya benar. Namun setelah berjalan beberapa saat, perasaan tidak nyamannya menjadi semakin kuat. Beberapa orang lainnya, termasuk Jiulong, terlihat santai. Wu Yun takut terjadi sesuatu karena kelambanan mereka. Dia memilih untuk menghentikan semua orang. Ada apa, Wu Yun? Ming Yi adalah orang pertama yang bertanya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua yang saya katakan tadi sepertinya palsu. Mereka ingin menipu kita agar lengah, dan kemudian memberi kita pukulan fatal. Kata Wu Yun sambil mengerutkan kening. Dan kata-katanya tidak diragukan lagi langsung menarik perhatian semua orang. Namun, tidak semua orang menganggap Wu Yun benar. Termasuk 9 naga, semua orang merasa Wu Yun mungkin terlalu banyak berpikir. Huo Tiantian bahkan lebih riang dan berkata terus terang, "Tidak, idola, mengapa kamu selalu memikirkan hal-hal seperti ini? Dari mana kebohongan ini berasal? Kamu tidak mungkin takut dengan lautan api di dalam tingkat kedua, dan kemudian kamu menjadi curiga." Tidak diragukan lagi, kata-kata Huo Tiantian segera menyebabkan beberapa orang memutar mata mereka. Namun nyatanya, mereka justru merasa apa yang dikatakan Huo Tiantian masuk akal. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda bahaya. Wu Yun, tolong beritahu pendapatmu dulu. Kenapa tiba-tiba kamu punya ide seperti itu? Setelah merenung sejenak, Jiulong bertanya dengan suara rendah. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang kupikirkan. Tentu saja, itu mungkin tidak benar, dan aku hanya menebak-nebak, tapi dengan banyak mata, kamu tidak mungkin salah, kan? Wu Yun mengangguk lalu perlahan menjelaskan. Dia menyatakan pemikiran dan kekhawatirannya dengan singkat dan jelas. Pada pandangan pertama, hal ini tampaknya tidak berdasar dan acak. Namun setelah memikirkan sebab dan akibat yang disebutkan oleh Wu Yun dengan cermat, kecuali Huo Tiantian masih ceroboh, itu tidak masalah. 3 orang lainnya perlahan-lahan berpikir keras. Alisnya perlahan mengerut. Melihat beberapa orang terdiam, hanya Huo Tiantian yang masih berkata acuh tak acuh. Mungkin kita sudah melewati semua levelnya. Tidak, ada yang yakin ada berapa level, kan? Mungkin kita bisa masuk lebih dalam. Berjalanlah beberapa ratus meter atau 1000 meter sampai kamu mencapai akhir. Kamu mungkin berhasil melewati bea cukai. Ayo pergi. Jangan memikirkan banyak hal. Namun, tidak ada yang memperhatikan Huo Tiantian. Setelah beberapa saat, Jiulong melirik ke arah Huo Tiantian dan berkata, "Bebeki, tutup mulut dulu." Kemudian matanya kembali menatap Wu Yun. Matanya sedikit rumit dan dia berkata perlahan. Bab 2565 mencoba mengendalikan lautan kesadaran. Wu Yun, apa yang kamu katakan bukannya tidak masuk akal. Pertimbanganmu memang lebih bijaksana daripada kami. Tetapi apa yang dikatakan Huo Tiantian sebenarnya bukan tidak mungkin. Tentu saja, banyak pikiran pasti benar. Kami terlalu santai sebelumnya. Jika ada yang tidak beres dan kita jatuh ke dalam jebakan, kita mungkin tidak menyadarinya. Kamu masih harus lebih waspada, tapi kamu tidak perlu terlalu gugup dan khawatir. Kamu sendiri yang mengatakannya, tebakanmu belum tentu benar. Itu pasti benar, Jiulong berkata pada Wu Yun. Dan perkataan Jiulong secara alami dikenali oleh beberapa orang. Segera, mata mereka beralih ke Wu Yun. Meskipun Jiulong adalah kakak laki-laki senior, pada kenyataannya, Wu Yun adalah pemimpin pasukan, jadi terserah pada Wu Yun untuk mengambil keputusan. Tentu saja, Wu Yun tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Apa yang dikatakan Jiulong memang masuk akal. Anda harus berhati-hati, tetapi Anda tidak perlu terlalu gugup seperti yang dia katakan. Cukup dengan menjaga kewaspadaan yang diperlukan. Setelah bertukar kata singkat, kelompok itu berangkat lagi.
Tak lama kemudian, jarak beberapa kilometer telah ditempuh. Sepanjang perjalanan, kami tidak menemui bahaya apapun. Beberapa orang merasa mungkin Huo Tiantian benar, dan mungkin mereka benar-benar telah sampai pada akhir. Mungkin memang hanya ada 4 level pertama. Namun, kami berjalan beberapa kilometer lagi. Kami berjalan beberapa kilometer. Setelah beberapa kilometer, Wu Yun dan yang lainnya secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan berarti dia menghadapi bahaya apapun. Sebaliknya, mereka sepertinya memasuki labirin tertentu. Tidak bisa keluar. Astaga, idola, kakak senior, apa yang terjadi? Kenapa aku merasa kita sudah berada di sini lebih dari sekali? Lagi pula, sudah lama sekali. Dilihat dari kecepatan sebelumnya, kita seharusnya sudah memasuki level itu sejak lama. Atau kalaupun kamu sudah lulus ujian, kamu sudah lulus. Kenapa kamu terus berkeliaran di tempat yang sama? Pembicaranya adalah Huo Tiantian. Namun nyatanya, tidak hanya Huo Tiantian, tetapi juga Wu Yun dan mereka semua sudah menyadari hal ini. Katakan saja mereka pernah ke tempat yang sama di sini lebih dari sekali. Hanya saja saya tidak yakin apakah saya sedang berjalan di tempat yang sama atau sedang berputar-putar. Oleh karena itu, tidak ada yang berbicara dan terus berjalan ke depan. Karena mereka berharap bisa terus berjalan di tempat serupa, dan selama mereka terus berjalan, mereka bisa meninggalkan tempat ini secepatnya. Namun ternyata ide mereka sepertinya terlalu berlebihan. Ketika Huo Tiantian mengatakan ini, pikiran yang tidak ingin diungkapkan oleh beberapa orang mulai muncul dalam sekejap. Saya juga merasa seperti berputar-putar, apa yang terjadi? Kata Ming Yi. Lin Yi juga mengangguk berulang kali. Jiulong memandang Wu Yun dan bertanya, Wu Yun, apakah kamu punya ide? Sebenarnya, aku selalu ingin mengatakannya, tapi aku takut semua orang akan khawatir, jadi aku tidak mengatakannya. Aku juga pernah mencari beberapa petunjuk, tapi aku tidak punya apa-apa. Ketemu, aku merasa kita memang terjebak di sini, jalan ini sepertinya tidak pernah berakhir. Dan, pada titik ini, Jiulong tiba-tiba berhenti berbicara. Kakak senior, apalagi? Huo Tiantian adalah yang paling tidak sabar dan bertanya lebih dulu. Jiulong melirik Huo Tiantian, dan kemudian matanya kembali menatap Wu Yun. Wu Yun, apakah kamu merasa karena kita terjebak di sini dalam lingkaran, sepertinya ada kekuatan yang mencoba menyerang kesadaran kita? Begitu. Kata-kata ini keluar, Ming Yi dan yang lainnya terkejut. Huo Tiantian bahkan berseru kaget. Karena mereka sama sekali tidak merasa ada kekuatan yang menyerang kesadaran mereka. Kakak senior, apa maksudmu? Kekuatan macam apa yang menyerang lautan kesadaran kita? Apa yang ingin dilakukannya, mengendalikan kita? Kata Huo Tiantian tidak percaya. Namun Jiulong tidak menjawabnya lagi, termasuk Ming Yi dan Lin Yi, mata mereka semua tertuju pada Wu Yun, menunggu jawaban Wu Yun. Iya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wu Yun tidak menjelaskan, tapi hanya mengangguk ringan. Setelah beberapa saat, Wu Yun perlahan menjelaskan, saya telah menyadarinya sejak lama, tetapi saya tidak pernah mengatakannya. Dan, saya merasa bahwa broter barbecue benar tentang kekuatan yang menyerang kesadaran kita ini. Memang bersiap untuk kendalikan kami. Ah, Huo Tiantian berkata dengan sangat terkejut, tidak mungkin, saya hanya mengatakannya dengan santai, apakah itu benar-benar akurat? Idola, apakah kamu salah? Sejujurnya, kami ingin mengendalikan kesadaran kami, jadi kenapa kita tidak merasakan apa-apa sekarang? Ya, Wu Yun. Sepertinya aku juga tidak merasakan apa-apa. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku bahkan tidak akan menyadarinya. Adanya kekuatan. Ming Yi juga mengerutkan kening dan mengangguk, dan sejujurnya, bahkan jika Anda membicarakannya, saya masih tidak merasakan kekuatan apapun yang menyerang lautan kesadaran saya. Saya juga tidak merasakannya. Lin Yi juga berkata. Dia mengangguk. Inilah kecemerlangannya. Pupil Wu Yun mengecil. Matanya menyipit dan dia berbisik. Pada awalnya, meskipun aku menyadari keberadaan kekuatan itu, aku tidak berpikir itu berbahaya. Baru beberapa waktu kemudian aku tiba-tiba menyadari bahwa hal itu tampaknya terus-menerus berdampak pada lautanku. Kesadaran, mencoba mengendalikanku.
Tetapi perasaan pada saat itu sangat lemah, jadi aku tidak yakin. Juga, aku pikir itu mungkin ilusiku sendiri, berpikir bahwa kamu tidak merasa seperti ini. Benar-benar yakin, kakak senior 9 naga yang baru saja menyebutkannya. Jika itu hanya aku, itu mungkin ilusi atau sesuatu yang istimewa, tapi kakak senior 9 naga juga seperti ini, jadi itu membuktikan bahwa kekuatan itu memang benar. Nyata. Itu halus, mencoba mengontrol kesadaran kita. Dengan kata lain, mata Wu Yun sedikit menyipit dan dia berbalik untuk melihat Ming Yi dan mereka bertiga. Namun kerutan di antara kedua alisnya menjadi semakin kencang. Kalian bertiga mungkin yang paling berbahaya. Bab 2566 bernyanyi dan menari. Kita bertiga. Lin Yi memandang Ming Yi dan Huo Tiantian dan memutuskan bahwa Wu Yun sedang membicarakan mereka bertiga. Dia bertanya dengan bingung, mengapa kita bertiga yang paling berbahaya? Tanpa menunggu jawaban Wu Yun, Huo Tiantian juga bertanya, ya, idola, secara logika, bukankah kamu dan saudara 9 naga yang paling berbahaya? Hanya kalian berdua yang bisa merasakan kekuatan seperti itu, dan kami tidak bisa. Mengapa kami yang paling berbahaya? Tapi Wu Yun masih tidak menjawab. Matanya perlahan melihat ke arah Ming Yi. Namun, Ming Yi tidak menanyakan Lin Yi atau Huo Tiantian. Sebaliknya, wajahnya sedikit menggelap, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berbisik, Wu Yun, maksudmu, kita tidak bisa merasakannya, jadi kita yang paling berbahaya. Karena kita tidak bisa merasakannya, itu tidak membuktikan bahwa itu tidak ada, tapi itu membuktikan bahwa kita sedang diserang olehnya. Sama sekali tidak diketahui. Mendengar ini, Huo Tiantian dan Lin Yi terlihat kaget dan terkejut di wajah mereka. Terutama Huo Tiantian, mulutnya terbuka lebar dan tidak bisa berkata-kata. Dia menyentuh kepalanya, seolah mencoba menemukan sesuatu dalam pikirannya, tetapi jelas dia tidak menemukan apapun. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melihat Wu Yun dengan tatapan bantuan. Ming Yi, kamu benar, itu dia. Wu Yun berkata perlahan, kakak senior Jiulong dan aku bisa mendeteksinya, yang membuktikan bahwa kita bisa merasakan keberadaan kekuatan semacam itu. Meski kita mungkin tidak bisa menghilangkannya. Kita bisa. Itu harus dapat dikendalikan sampai batas tertentu. Dan jika Anda tidak menyadarinya, Anda tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Dengan kata lain, bahkan jika Anda dapat mengendalikannya, Anda tidak tahu di mana untuk memulai. Bahkan mungkin kesadaranmu akan sepenuhnya terkendali nanti. Dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yun, ekspresi Ming Yi dan 3 orang lainnya dengan cepat menjadi gelap. Bukan karena mereka takut, hanya saja jika kekuatan tak dikenal dan tak terdeteksi ini benar-benar menyerbu lautan kesadaran mereka dan siap mengendalikannya kapan saja, maka proses penantiannya pasti akan sangat menyakitkan. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan setelah dikendalikan. Wu Yun, apakah menurutmu kekuatan semacam ini akan mirip dengan kekuatan yang kita temui di lembah api penyucian alami? Jika itu masalahnya, maka Qingling Pearlku pasti bisa bekerja. Lin Yi tiba-tiba teringat pada Qingling Zhu dan berkata, aku khawatir ini tidak sama. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berbisik, tapi dia sepertinya tidak yakin. Ini memang berbeda. Di sampingnya, Jiulong juga berkata, saya pernah ke api penyucian Tianxian, dan saya harus tahu tempat yang Anda bicarakan. Tetapi tidak peduli apa yang Anda bicarakan dan apa yang saya tahu, itu adalah tempat yang sama, tetapi tidak akan pernah sama dengan kekuatan saat ini. Saya juga tahu mutiara Qingling, tapi saya khawatir itu tidak akan berpengaruh apapun pada kekuatan semacam ini. Jika tidak, saya akan. Di tengah kata-kata itu, suara Jiulong tiba-tiba berhenti. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Bukan hanya dia, tetapi beberapa orang termasuk Wu Yun juga terlihat terkejut dan terkejut saat ini. Mata mereka tertuju pada Huo Tiantian. Secara logika, Huo Tiantian akan mengatakan sesuatu jika dia tiba-tiba ditatap oleh begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Tapi dia tidak berkata apa-apa saat ini. Bahkan seolah-olah dia tidak melihat apapun. Dia benar-benar menari di tempat. Menari dan bernyanyi secara bersamaan. Anehnya,
Suara Huo Tiantian biasanya tidak terlalu bagus, namun saat dia bernyanyi sekarang, suaranya malah lincah dan merdu. Padahal, sosoknya tidak standar bahkan sedikit menggembung. Saat ini ia juga sefleksibel ular air, menari dengan anggun, dan sebenarnya agak memikat. Adegan ini sebenarnya cukup menarik perhatian. Setidaknya itu lebih menarik perhatian daripada Huo Tiantian, yang biasanya berbicara dengan bebas dan sembarangan. Tapi fokus Wu Yun dan yang lainnya bukan pada ini. Yang mereka khawatirkan adalah mengapa Huo Tiantian seperti ini. Setelah beberapa saat terkejut, Lin Yi tiba-tiba berseru, dia sedang dikendalikan. Apakah dia benar-benar sedang dikendalikan? Tentu saja, Wu Yun dan yang lainnya mengetahuinya tanpa Lin Yi mengatakan apapun. Dan mereka belum berbicara karena mereka tidak dapat memahaminya. Mengapa Huo Tiantian setelah dikendalikan berbeda dari apa yang mereka bayangkan sedang dikendalikan? Seolah-olah dia dirasuki hantu perempuan, namun dia mulai bernyanyi dan menari. Logikanya, setelah dikendalikan, bukankah seharusnya dia menjadi gila dan berkelahi? Itu akan konsisten dengan pengaturan level. Tapi apa fungsi menyanyi dan menari? Dan hal yang paling menakutkan adalah, ketika Wu Yun dan yang lainnya terkejut, Huo Tiantian tiba-tiba membeku setelah selesai menari. Saat berikutnya, seolah-olah sedang kejang, dia tiba-tiba bergegas menuju arah acak di depannya. Jiulong paling dekat dengannya dan ingin menghentikannya. Namun kemudian saya menyadari bahwa Huo Tiantian tampaknya adalah orang yang sama sekali berbeda. Kecepatannya sebenarnya sangat cepat bahkan Jiulong pun tidak bisa mengejarnya. Jiulong mengejarnya beberapa langkah, belum lagi mengejar, dia bahkan tidak bisa mengejar punggung Huo Tiantian. Sial, kita harus segera menyusulnya. Jika dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wu Yun tiba-tiba berseru setelah berpikir sejenak. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengejarnya. Di belakangnya, Lin Yi tiba-tiba menjerit aneh, meski dia tidak menyanyikan satu lagu pun. Tapi seperti Huo Tiantian, dia sepertinya tiba-tiba berubah, menuju ke arah yang sama sekali berbeda dari Huo Tiantian, dan menghilang dalam sekejap. Jangan bicara tentang mengejar. Bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi. Sial, apa yang kamu lakukan? Keduanya seperti ini. Saudara Jiulong, kejar Huo Tiantian, Ming Yi dan aku kejar Lin Yi, kita harus mengejar, kita tidak boleh membiarkan mereka melakukan hal bodoh. Kata ke gang setelah selesai, Wu Yun tiba-tiba terkejut dan melihat ke samping, Ming Yi tidak bergerak. Bab 2567 Rasa Malu dan Tekad. Sialan, Ming Yi, bukankah begitu juga? Jelas, sebelum Wu Yun selesai berbicara, pemandangan yang sama terjadi di depan matanya. Jeritan aneh lainnya, tidak ada tarian, tidak ada nyanyian. Hanya kecepatan yang tiba-tiba mencapai titik ekstrim yang tak terbatas, yang tidak dapat ditandingi oleh Wu Yun dan 9 naga, tiba-tiba menghilang. Apalagi ketiganya menuju ke arah yang berbeda. Kali ini, Wu Yun sangat cemas. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan, dia yang selalu tenang tidak tahu harus berbuat apa. Jiulong juga linglung dan tidak tahu. 3 orang hilang, bagaimana bisa 2 orang mengejar mereka? Kamu kejar Huo Tiantian, Ming Yi dan Lin Yi serahkan padaku, cepat kejar. Meskipun aku tidak tahu, ini jelas bukan waktunya untuk menunda. Setelah mengatakan itu, Wu Yun mengejar Lin Yi ke arah dia menghilang. Bukan karena Ming Yi merasa lega, tapi dia tidak punya pilihan selain mengejarnya. Adapun Jiulong, ketika Wu Yun pergi, dia juga pergi. Dia mengejar ke arah menghilangnya Huo Tiantian. Tapi mengejar tetap mengejar, tapi siapa yang tahu apakah bisa dikejar. Saat itu, Wu Yun melihat kecepatan ketiga orang itu tiba-tiba menjauh. Kecepatan itu benar-benar melampaui batas yang bisa ia capai. Secara teoritis, selama mereka tidak berhenti, Wu Yun dan Jiulong tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Itu hanya akan semakin jauh. Selain itu, ada masalah terbesar lainnya. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Wu Yun. Sebelumnya, mereka telah memutuskan bahwa mereka benar-benar terjebak di sini, seolah-olah mereka terpesona, tidak bisa keluar, dan terus berjalan berputar-putar di tempat yang sama.
Tidak ada keraguan. Tapi sekarang Lin Yi dan yang lainnya dikendalikan oleh suatu kekuatan. Dengan kata lain, tindakan mereka dikendalikan oleh kekuatan tersebut. Dengan begitu, mungkin mereka tidak akan terjebak berputar-putar lagi. Namun Wu Yun dan Jiulong masih akan terjebak di tempatnya. Maka saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa menyusul Lin Yi dan yang lainnya. Tentu saja, saat ini semua itu hanyalah spekulasi. Bagaimana tepatnya, belum ada yang tahu. Setidaknya Wu Yun masih bisa mendeteksi aura yang ditinggalkan Lin Yi di jalan ini. Ini membuktikan kalau dia masih mengikuti jejak Lin Yi. Namun, waktu berlalu dengan lambat. Melihatnya, lebih dari setengah hari telah berlalu. Wu Yun bahkan masih belum melihat rambut Lin Yi. Satu-satunya hal yang bisa memastikan bahwa dia tidak mengejar orang yang salah adalah aura yang ditinggalkan Lin Yi. Namun, seiring berjalannya waktu, Wu Yun semakin menyadari ada sesuatu yang salah. Nafas ini sebenarnya perlahan menghilang. Setelah mengejar beberapa saat, Wu Yun mulai panik. Sebab, dia sudah memikirkan kemungkinannya. Kemungkinan yang tidak ingin dia akui atau hadapi, namun kenyataannya, itu terjadi. Ya, dia terjebak, tapi dia tetap tidak bisa melarikan diri. Dia masih berputar-putar. Lin Yi, sebaliknya, sudah meninggalkan tempat ini di bawah kendali kekuatan itu. Sial, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika Lin Yi yang dikendalikan melakukan sesuatu, aku? Wu Yun tidak terus memikirkannya. Karena pemikiran itu membuatnya merasa takut. Bahkan pada saat ini, emosi penyesalan dan rasa bersalah yang tak ada habisnya melonjak ke dalam hatiku. Dia tidak mengejar lagi karena dia tahu bahwa dia terjebak dan tidak bisa lagi mengejar Lin Yi. Ming Yi bahkan lebih mustahil lagi. Sekarang, dia bahkan tidak tahu lagi kemana perginya Ming Yi. Dia setengah duduk di tanah, wajahnya penuh depresi dan rasa bersalah. Ada bisikan di mulutnya. Ini semua salahku, ini semua salahku. Akulah yang mengusulkan untuk datang ke Sekte Suisin untuk melakukan beberapa pelatihan, menciptakan bahaya, dan menciptakan kesulitan. Tapi hasilnya adalah mereka bertiga dirugikan, tapi tidak terjadi apa-apa padaku. Jika mereka bertiga benar-benar mati karena ini, bagaimana aku bisa menghadapi Saint Wine? Bagaimana aku bisa menghadapi Saint Hutan Ungu? Dan bagaimana aku bisa menghadapi Sekte Suyue Tuan? Aku bilang, jika terjadi sesuatu, yang pertama melakukannya pasti aku, tapi sekarang. Sial, aku pantas mati, akulah yang pantas mati. Saat dia berbisik, ekspresi di wajah Wu Yun berangsur-angsur berubah dari rasa bersalah sebelumnya menjadi keputusasaan dan kesedihan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi. Apa gunanya hidup dengan rasa bersalah? Karena keputusanku yang salah, aku membunuh 3 teman baik dan saudara laki-laki. Apa hakku untuk hidup? Wu Yun menjadi semakin putus asa, dan bahkan berangsur-angsur berubah dari putus asa menjadi tekad. Pada titik tertentu, pedang pembunuh muncul di tangannya. Bukan melawan musuh, tapi penghancuran diri. Benar sekali, Wu Yun sebenarnya sedang bersiap untuk bunuh diri. Namun, keadaan Wu Yun saat ini benar-benar aneh dan ada yang tidak beres. Biasanya, dalam hal ini, dia mungkin memang menyesal dan merasa bersalah, tapi dia pasti tidak akan putus asa dan menyerah. Sebelum dia mengetahui hasil pastinya, bahkan lebih mustahil baginya untuk memikirkan jalan buntu dari penghancuran diri. Dengan sifat seperti itu, mustahil Wu Yun melakukan ini. Tapi sekarang dia melakukannya. Jadi alasannya apa? Saya khawatir alasannya sudah terungkap. Ujung pedang pembunuh telah mencapai tenggorokan Wu Yun, kurang dari 2 inci jauhnya. Namun, sepertinya ia terjebak dalam keadaan ini dan tidak bergerak. Bukan karena Wu Yun tidak berani, atau dia tiba-tiba menemukan jawabannya. Tapi dia menemukan bahwa pedang pembunuh itu tidak bisa mendekati tenggorokannya. Tentu saja, Wu Yun sedang tidak ingin berpikir terlalu banyak sekarang. Dia terus saja memotong lehernya dengan pedang. Tapi tetap saja tidak bisa dipotong. Tapi suasana hatinya tidak berubah sama sekali. Atau putus asa dan menyerah. Aku bahkan tidak mempunyai pemikiran sedikit pun untuk terus hidup. Keadaan ini berlangsung sekitar setengah cangkir teh. Tiba-tiba, tubuh Wu Yun tiba-tiba menegang.
Baru saja, dia sepertinya mendengar sesuatu memanggilnya. Mencegahnya melakukan bunuh diri. Bab 2568 ternyata badut itu adalah dirinya sendiri. Tapi suara itu sangat membingungkan. Meskipun Wu Yun bisa mendengarnya, sepertinya itu tidak nyata. Lebih seperti suara mimpi. Ini sangat kabur, dan tidak dapat mengubah pikiran Wu Yun sama sekali. Dia masih dengan panik menyekanya dari lehernya dengan pedang pembunuh di tangannya. Kekuatannya sangat kuat, seolah dia ingin memenggal kepalanya dengan pisau. Tapi ada kekuatan tak terbatas yang menghentikannya dengan panik. Saya hanya tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Wu Yun juga tampak berada dalam keadaan yang aneh. Dia tidak hanya berpikir untuk bunuh diri secara tidak normal. Dia dihadang oleh kekuatan ini saat ini dan tidak peduli sama sekali. Sepertinya dia sudah benar-benar jatuh ke dalamnya. Bahkan matanya benar-benar kosong dan tak bernyawa. Jika tidak ada yang lain, Wu Yun mungkin. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan. Wu Yun merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Seluruh orang itu sebenarnya terlempar ke belakang beberapa meter. Pada saat yang sama, matanya, yang tadinya benar-benar kosong dan tak bernyawa, tiba-tiba bersinar dengan energi pada saat ini. Sepertinya dia sedikit terbangun. Apa yang aku lakukan? Wu Yun tanpa sadar melirik pedang pembunuh yang masih mengangkanginya. Mengingat pemikiran sebelumnya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Apa aku benar-benar bunuh diri? Sial, apa aku gila? Untuk sesaat, Wu Yun sepertinya sudah sadar sepenuhnya. Wu Yun, kamu akhirnya bangun. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Wu Yun. Untuk sesaat, Wu Yun mengira itu adalah halusinasi pendengarannya. Namun dia segera menyadari bahwa ini bukanlah halusinasi pendengaran. Tapi nyata, karena orang yang berbicara sudah berdiri di hadapannya. Namun kemunculan orang ini membuat Wu Yun semakin terkejut. Lin Yi, kenapa kamu di sini? Bukankah aku mengejarmu? Dan kamu, Ming Yi, mengapa kamu di sini juga? Bukankah kalian berdua tersesat dalam pikiranmu dan melarikan diri dan menghilang? Wu Yun mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Tapi sebelum mereka berdua bisa menjawab, dia dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, di mana Huo Tiantian? Saudara Jiulong sedang mengejarnya. Apakah kamu sudah menangkapnya? Saat dia mengatakan ini, Wu Yun berbalik dan melihat pemandangan lain. Gambar itu muncul di depan matanya. Meskipun tampaknya agak luar biasa. Tapi itu benar-benar terjadi lagi. Aku melihat Jiulong yang juga melakukan gerakan bunuh diri. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin sama persis dengan dirinya saat itu. Huo Tiantian, sebaliknya, memegang erat Jiulong. Jangan membicarakan hal lain, cepat selamatkan kakak Jiulong dulu. Wu Yun sepertinya bisa memikirkan secara kasar tentang apa semua ini. Namun saat ini, tidak ada waktu untuk terlalu khawatir, yang penting adalah menyelamatkan Jiulong secepatnya. Dengan campur tangan Wu Yun, beberapa orang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah 9 naga, meski tidak mudah, namun tidak terlalu sulit. Tapi mungkin karena fisiknya yang kurang kuat, atau mungkin Jiulong tidak mendapat dukungan teknik ampuh seperti Taisang Martial God Art. Setelah terbangun, dia tampak sedikit lemah. Hanya saja sedikit lemah, dan tidak mempengaruhi hal lain. Demikian pula, saat ini, Jiulong juga seperti Wu Yun, dengan tanda tanya di kepalanya. Mungkin karena dia terlihat malu saat mengingat keadaan dan pikirannya sebelumnya. Ya Tuhan, idola, kakak laki-laki, kamu akhirnya baik-baik saja. Pada saat yang memalukan ini, Huo Tiantian menghela nafas, yang menghilangkan rasa malunya saat ini. Pada saat yang sama, Wu Yun dan Jiulong menatap langsung ke arah Huo Tiantian. Jelas sekali, dia sedang menunggu Huo Tiantian menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dan Huo Tiantian juga memenuhi harapannya, dia menjelaskan sebab dan akibat, datang dan perginya, dan menjelaskan semuanya secara menyeluruh. Selama periode ini, Lin Yi dan Ming Yi akan menambahkan beberapa kata dari waktu ke waktu. Pada titik ini, Wu Yun dan Jiulong akhirnya mengerti. Namun, setelah mendengarkan, ekspresi malu di wajah kedua orang itu menjadi sedikit lebih intens.
Ternyata saat itu Wu Yun dan Jiulong menyadari kekuatan yang muncul di lautan kesadaran. Namun, Ming Yi dan 3 lainnya tidak menyadarinya. Wu Yun secara naluriah berpikir bahwa mereka berdua dapat melawan dan tidak dapat dikendalikan, tetapi Ming Yi dan 3 lainnya tidak dapat mendeteksinya dan akan dikendalikan. Gagasan ini salah. Faktanya, Wu Yun dan Jiulong lah yang benar-benar dikendalikan. Sejak mereka mendapat ide itu, mereka sudah dikendalikan. Semua yang saya lihat setelah itu sebenarnya palsu dan ilusi. Menurut apa yang dikatakan Huo Tiantian, 3 orang di Ming Yi yang menurut Wu Yun berpisah. Nyatanya, itu semua hanya gambaran dalam imajinasi Wu Yun dan Jiulong. Nyatanya mereka bertiga tetap di tempatnya dan tak ada gunanya bergerak. Di sisi lain, Wu Yun dan Jiulong tampak menjadi gila, terus menggila dan berputar-putar di sekitar area yang terperangkap. Aku tidak bisa menahannya, dan aku bahkan tidak bisa mendengarkan teriakanku. Setelah berputar beberapa kali, Wu Yun dan Jiulong keduanya duduk di tanah hampir pada waktu yang bersamaan, wajah mereka penuh kekesalan, dan mereka mulai berbisik dengan perasaan bersalah. Selang beberapa waktu, keduanya justru mencoba bunuh diri. Untungnya, ketiga orang itu menghentikannya tepat waktu, jika tidak, keduanya pasti sudah mati. Setelah mendengar penjelasan ini, apakah itu Wu Yun atau Jiulong, rasa malu di wajah mereka mungkin tidak bisa dibandingkan. Tanpa diduga, badut itu ternyata adalah aku. Saling memandang, mereka berdua tersenyum dan tidak bisa berkata-kata. Haha idola, sepertinya yang kukatakan itu benar. Kalau kita tidak bisa merasakannya, kita tidak akan bisa dikendalikan sama sekali. Hanya mereka yang bisa merasakannya yang bisa dikendalikan, hahaha. Ucap Huo Tiantian sedikit bercanda. Dikatakan, hal ini membuat Wu Yun dan Jiulong semakin malu. Ming Yi menyadari rasa malu di antara mereka berdua, terbatuk beberapa kali, dan segera mengganti topik. Baiklah, Wu Yun, kakak Jiulong, sekarang masalahmu telah terpecahkan untuk sementara. Tapi kita masih terjebak di sini, dan aku tidak tahu apakah kekuatan seperti itu akan muncul lagi. Rencana saat ini, kami masih punya untuk menemukan cara menyelesaikan masalah ini, setidaknya kita harus keluar dari tempat terjebak ini dulu. Bab 2569 kekuatan itu muncul lagi. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung menarik semua perhatian. Ya, yang terpenting saat ini adalah mencari jalan keluarnya. Wu Yun dan Jiulong baik-baik saja untuk saat ini dan tidak perlu membuang waktu untuk terus berdiskusi. Dan saat ini, tentu saja, mata semua orang kembali tertuju pada Wu Yun. Meskipun Wu Yun baru saja terpesona, tapi dia tetap menjadi kapten tim ini. Hak untuk berbicara dan memutuskan masih ada di tangannya. Dan, tentu saja, semua orang bisa mempercayainya. Namun, Wu Yun agak bingung saat ini. Nyatanya, ia masih tenggelam dalam kenyataan yang barusan. Ia begitu terpesona hingga tak bisa membedakan keadaan timur, barat, utara, dan barat. Hampir bunuh diri. Jika Ming Yi pada akhirnya tidak meninju dadanya, dia akan bangun. Kalau tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Adapun teknik dewa bela diri Taisang, dan jiwanya yang kuat yang jauh melampaui orang lain di level yang sama, dia bahkan tidak merasakannya sejenak. Baginya, ini bukan perkara kecil. Ini terlalu menakutkan. Tadi tidak apa-apa, hanya dia dan Jiulong. Tapi Ming Yi dan 2 orang lainnya ada di sana untuk membantu mereka bangun. Namun bagaimana jika kelima orang tersebut terpesona nantinya? Lalu siapa lagi yang bisa membangunkan mereka? Jika tidak ada yang membangunkan mereka, apakah mereka berlima akan mati di tangan mereka sendiri? Kalau tidak dipikirkan secara detail, kalau diabaikan begitu saja sebenarnya tidak masalah. Namun jika Anda memikirkannya dengan cermat, detailnya sangat menakutkan. Tentu saja Ming Yi benar, dia harus benar-benar menemukan cara untuk keluar dari sini. Lagi pula, hanya dengan keluar dari sini kemungkinan masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Namun, sebelum berangkat, yang terpenting adalah mencari cara untuk mengendalikan diri dan tidak diserang oleh kekuatan tersebut. Lain halnya jika ternyata 5 orang dikendalikan dalam waktu bersamaan. Konsekuensinya akan sangat buruk. Namun pada akhirnya, tujuannya adalah untuk keluar dari sini.
Hanya saja Wu Yun berpikir lebih dari Ming Yi. Setelah itu, Wu Yun juga menceritakan pemikirannya kepada semua orang. Tentu saja, hal itu beresonansi dengan semua orang. Tapi, bagaimana cara mengendalikannya? Permasalahan ini tidaklah sederhana. Jika mereka bisa mengendalikannya, bagaimana mungkin Wu Yun dan Jiulong bisa didakwa dengan kertas kosong seperti itu sebelumnya? Kelima orang tersebut mendiskusikan masalah ini sejak lama. Meski menyita waktu, Wu Yun merasa kali ini tidak bisa diabaikan, ini masalah besar. Namun, tidak ada hasil dari diskusi tersebut. Karena baik Jiulong maupun Wu Yun tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Kakak senior Jiulong, apakah kamu masih bisa merasakan kekuatan itu sekarang? Selama diskusi, murid Wu Yun sedikit menyusut dan kemudian bertanya pada Jiulong. Tidak lagi. Aku belum merasakan kekuatan seperti itu sejak aku bangun. Jiulong menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Wu Yun memandang Ming Yi dan yang lainnya dan bertanya. Mereka bertiga juga menggelengkan kepala. Bagaimana denganmu? Lin Yi bertanya pada Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak menjawab. Alisnya berkerut semakin erat. Meskipun Wu Yun tidak berbicara, ekspresinya tidak diragukan lagi mengatakan segalanya. Jika tidak ada yang lain, dia mungkin akan merasakan kemunculan kekuatan itu lagi. Tidak mungkin, idola, ini ada di sini lagi. Huo Tiantian berkata dengan heran. Wu Yun memperhatikan beberapa orang dan kemudian mengangguk. Dia tidak berbicara, tapi ekspresinya menjadi semakin jelek. Pada saat ini, dia mencoba menstabilkan jiwanya dan pada saat yang sama mengaktifkan teknik dewa bela diri tertinggi untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan ini. Tapi, sepertinya itu tidak berhasil. Masih sama seperti dulu, saya hanya bisa merasakan keberadaannya, namun tidak ada cara untuk menghilangkannya. Oh, tidak apa-apa, idola. Jangan terlalu khawatir. Hanya kamu sekarang. Kami berempat baik-baik saja. Jika kamu terpesona lagi nanti, kami berempat ada di sini untuk memastikan kamu baik-baik saja. Huo Tiantian riang dan menghibur Wu Yun. Dan kali ini, kata-kata Huo Tiantian mungkin satu-satunya yang diakui dengan suara bulat oleh semua orang. Lin Yi, Ming Yi, dan tiga lainnya termasuk Jiulong semuanya mengangguk setuju dengan Huo Tiantian, memberitahu Wu Yun untuk tidak terlalu khawatir. Namun, wajah Wu Yun tidak pernah terlihat bagus. Sebab hanya dialah yang merasakan kemunculan kekuatan itu untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan dengan sangat jelas bahwa kali ini, dibandingkan terakhir kali, kekuatan tampak lebih mendominasi dan sombong. Meski bukan sekedar invasi seperti sebelumnya, kali ini mulai terasa seperti tabrakan. Bahkan jiwa mulai terasa bengkak dan sakit setelah dipukul. Itu benar. Wu Yun merasa kekuatan ini tidak lagi sebatas kendali, tetapi mulai menyerang jiwanya. Hal yang paling menakutkan adalah Wu Yun sepertinya bisa membiarkannya menyerang tanpa perlawanan apapun. Karena segala cara perlawanannya tidak akan berpengaruh apapun. Itu benar-benar berbeda dari metode menyerang jiwa apapun yang pernah dia alami di masa lalu. Mengetahui bahwa bahaya akan datang, tetapi tidak ada cara untuk mengatasinya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Karena dia tidak bisa lagi memprediksi apa hasil selanjutnya. Pertama kali adalah kontrol, tapi bagaimana dengan kedua kalinya? Mungkin, akan ada yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Atau bahkan berkali-kali, sampai semuanya habis. Sekarang hanya Wu Yun. Tapi siapa yang tahu bahwa selanjutnya, Jiulong, Ming Yi, Lin Yi, Huo Tiantian, mereka tidak akan dikendalikan atau jiwa mereka akan diserang. Setelah Wu Yun mengungkapkan perasaan dan pikirannya di dalam hatinya. Kecuali Huo Tiantian yang masih terlihat cuek. Wajah Jiulong, Ming Yi dan Lin Yi menjadi semakin sulit untuk dilihat. Tampaknya semuanya telah berkembang menjadi situasi yang tidak dapat mereka kendalikan sama sekali. Melewati ujian di tanah kuno Netherfrost tidak semudah yang dibayangkan. Jika ada yang tidak baik, itu adalah krisis hidup dan mati. Sekarang, mereka mengalami krisis hidup dan mati. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya, maka di lain waktu, saya khawatir kita akan mendapatkan jalan keluar yang sempit. Bab 2570 mulailah dengan sikap. Apa yang harus dilakukan?
Ini mungkin pertanyaan dan kesulitan terbesar yang menyelimuti pikiran 4 orang lainnya kecuali Huo Tiantian. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Ini hanyalah pertempuran tanpa bubuk mesiu dan tidak ada cara untuk mengakhirinya. Karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Di sisi lain, hanya Huo Tiantian yang tampaknya memiliki pikiran yang tidak pernah memikirkan apapun. Saya tidak tahu apakah saya berpikiran terbuka atau terlalu berpikiran sederhana. Dia tidak merasa khawatir. Seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun perasaan perih akibat benturan di antara jiwa Wu Yun di lautan kesadaran perlahan meningkat. Rasa sakitnya menjadi semakin tak terkendali, seolah-olah kekuatan itu telah menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Aku bisa kehilangan kendali kapan saja. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku mungkin tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Wu Yun berkata dengan kesakitan. Kondisinya semakin buruk. Jiulong dan yang lainnya awalnya ingin peduli pada Wu Yun. Namun, Wu Yunhua tertinggal. Lambat laun, mereka mulai terlihat semakin jelek. Yang pertama adalah 9 naga. Setelah beberapa saat, seperti Wu Yun, dia mulai merasakan kekuatan dan merasakan jiwanya sedang diserang. Selanjutnya, Ming Yi, Lin Yi. Karena ini pertama kalinya, mereka berdua tidak merasa jiwa mereka sedang diserang. Tapi saya juga mulai menyadari munculnya kekuatan semacam itu. Beberapa orang saling memandang dengan emosi campur aduk dan tidak bisa berkata-kata. Tidak, kalian semua mulai merasakannya, kenapa aku belum? Tiba-tiba perkataan Huo Tiantian memecah suasana hening. Saat berikutnya, semua mata menoleh. Ya, Anda semua memiliki perasaan ini, mengapa Huo Tiantian masih belum ada? Sekilas, hal ini tampaknya tidak mengejutkan. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya itu tidak normal. Namun, setelah memikirkannya, saya tidak dapat memikirkan alasan apapun. Satu-satunya kemungkinan adalah sama seperti sebelumnya. Karena hanya Wu Yun dan Jiulong yang merasakannya sebelumnya, dan 3 lainnya tidak. Apakah Huo Tiantian akan dirindukan kali ini? Saat semua orang memikirkan hal ini, Ming Yi tiba-tiba mengemukakan alasan yang menimbulkan kekhawatiran besar semua orang. Mungkinkah karena sikap Huo Tiantian? Pertama-tama, kita harus memperhatikan fakta bahwa ini adalah level yang harus kita lewati. Tidak ada cara untuk melewatinya. Dan jelas, kita tidak dapat menemukannya sekarang. Kami telah menemukan cara untuk lulus ujian, jadi bisakah kami mulai dari aspek ini? Kata-kata Ming Yi agak kabur. Huo Tiantian tidak mengerti. Lin Yi hanya mendengar gambaran umum dan tidak memahaminya secara khusus. Tapi Wu Yun dan Jiulong tiba-tiba membelalak, penuh kegembiraan dan kegembiraan. Mereka mengerti maksud Ming Yi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mulai dari karakter dan sikap, ini saran yang bagus sekali. Meskipun ini mungkin terdengar agak sulit dipercaya. Namun, dalam situasi saat ini, sepertinya tidak ada alasan lain selain alasan tersebut. Setelah beberapa saat, Wu Yun memikirkan semua yang ada dalam pikirannya. Kemudian dia perlahan menjelaskan, semuanya, tolong berhenti bicara dan dengarkan aku. Apa yang dikatakan Ming Yi barusan, menurutku, adalah sebuah jalan. Lihat, semua ini, jika dilakukan dari awal, sepertinya bahwa itu benar-benar itulah yang terjadi. Pada awalnya, itu adalah Jiulong dan aku, karena kami khawatir sejak awal, tetapi kamu tidak begitu khawatir, jadi Jiulong dan aku merasakan kekuatan terlebih dahulu dan dikendalikan. Dan sekarang, kita berempat, karena kita berempat khawatir, tapi Huo Tiantian tidak khawatir, jadi dia tidak khawatir. Wu Yun, jika itu yang kamu katakan, apakah itu berarti jika kita semua berusaha untuk tidak pergi? Apakah menurutmu jika kamu mempertahankan sikap yang sama seperti Huo Tiantian, kekuatan ini akan hilang dengan sendirinya? Begitu. Wu Yun selesai berbicara, Jiulong terus bertanya. Secara teori, memang begitu. Wu Yun mengangguk. Saat ini, Lin Yi juga mengerti. Huo Tiantian menggaruk kepalanya, seolah dia mengerti, tapi juga sepertinya tidak mengerti. Setelah mengerutkan kening untuk waktu yang lama, dia berkata, jadi, saya membantu lagi. Haha, Brother Barbecue,
Tidak peduli apakah metode ini berhasil atau tidak, Anda pasti akan sangat membantu kali ini. Wu Yun mengangguk, dan lalu melihat ke semua orang. Kalian, ikutlah denganku dan bermeditasi di tempat, biarkan platform spiritual tetap kosong, jernihkan semua pikiran kalian, cobalah untuk tidak memikirkan apapun, cobalah. Ya, semua orang mengangguk. Kemudian dipimpin oleh Wu Yun, beberapa orang duduk bersila dan bermeditasi bersama. Tutup mata Anda, tenangkan diri, dan mulailah secara bertahap menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari pikiran Anda. Menurut Wu Yun, karena kekuatan semacam itu tidak dapat dihilangkan, maka hilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Toh ini terobosan, jadi pasti ada jalannya. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang awam untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu ketika mereka sadar akan bahayanya. Anda harus mempunyai keyakinan yang kuat. Jelas sekali, Wu Yun dan yang lainnya ingin menjernihkan pikiran mereka dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lama. Huo Tiantian dibiarkan berdiri di samping, kiri dan kanan. Saya ingin bermeditasi bersama, tetapi sepertinya tidak perlu. Karena dia tidak mengkhawatirkan apapun sama sekali. Terlebih lagi, dia tidak bisa tinggal diam. Setelah memikirkannya, saya benar-benar bosan, jadi saya mengeluarkan pemanggang barbeque dari ring penyimpanan, melepaskan api seni bela diri saya, dan menyalakan arang di pemanggang. Dia juga mengeluarkan beberapa potong daging warcraft yang indah, gemuk dan tipis. Semua persiapan telah selesai, dan acara barbeque dimulai langsung di samping. Taburkan jintan, garam, dan sedikit cabai bubuk, apalagi rasa akan cepat keluar. Harus dikatakan bahwa keterampilan barbeque Huo Tiantian benar-benar luar biasa. Bahkan kondisinya menjadi sangat serius, tanpa tampilan riang seperti biasanya. Diciumnya saja sudah terasa segar dan nikmat sekali.